malam, ketemu kembali dengan Joko Bayu Channel. Pada malam hari ini saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya bisa berjumpa dengan Bapak Pariman, di mana beliau adalah warga desa Tegalmati. Ini juga untuk melengkapi video penyusunan sejarah desa Tegalmati, di mana ini menjadi sebuah lampiran tentunya terkait dengan seni budaya dan adat istiadat budaya Jawa, yang mana tadi malam saya juga wawancara dengan Pak Kentut Sustanto sebagai seorang pengamat budaya. Nah, malam hari ini saya akan ngobrol-ngobrol lepas dengan Pak Pariman tentang temanya itu kejawen. Nah, tentu apa yang kita bicarakan ini menjadi sebuah referensi, catatan, dan pengetahuan bagi kita semua, terutama suku Jawa, apa itu sebenarnya kejawen, dan mungkin nanti bisa akan berkembang lebih jauh terkait dengan adat istiadat budaya Jawa. Assalamualaikum Pak Pariman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Pariman, saya sudah diterima dan panjenengan berkenan untuk menjadi narasumber di Joko Bayu Channel pada malam hari ini. Kiranya nanti bisa menjadikan sebuah referensi, catatan, dan pengetahuan bagi kita semua, khususnya suku Jawa, bagaimana dan apa itu adat budaya Jawa. Termasuk pada malam hari ini saya akan berbicara jauh tentang kejawen. Pak Pariman, panjenengan aslinya Galmati ya Pak ya? Ya, asli dari kakek nenek Keras. dari asli Tegalmati, dari keturunan dari eyang, kakung, yang putri, semuanya warga Tegalmati. Panjenengan punya yang kakung yang putri, masih ingat namanya Mas Pariman? Oh, yang kakung itu Karso Tikromo, Nyai Karso Tikromo berarti. Ya. Terus bapaknya namanya siapa? Bapaknya Mbah Buyutnya Eyang Pawiro. Oh, Mbah Buyut. Berarti sampai itu Buyut Mas ya? Termasuk Dari Buyutnya Eyang Pawiro itu Buyut. Buyutnya. Kalau bapak ibu panjenengan asmane sinten Pak? Bapak saya namanya Citro Wirejo alias Paimin, nama kecilnya Paimin, Citro Paimin. Kalau ibu Tugiem, alhamdulillah sekarang masih hidup. Umur masih ada. Ya sekitar 82 tahun, tapi alhamdulillah masih sehat, masih bisa istilahnya aktivitas untuk mandi sendiri, merebus air sendiri, bisa menyapu, bisa beraktivitas, masih alhamdulillah masih sehat sampai sekarang. Pak Pariman, jadi panjenengan yuswane pinten Pak sekarang? Kalau saya umur kelahiran 66 berarti 55 tahun ya. 55 ya, tahun sekitar ya. 50. Berarti adik saya. Yeah. Baik pemirsa sekalian, saya akan berbincang lebih jauh dengan Pak Pariman, khususnya tadi masalah kejawen, dan mungkin akan berkembang secara improvisasi tentang adat istiadat budaya Jawa. Nanti mungkin Pak Pariman bisa melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Kentut kemarin. Pak Pariman, sebenarnya istilah kejawen itu apa itu Pak Pariman? Kejawen kalau menurut saya kan kita itu orang Jawa, jadi menjawani, punya adat kebiasaan sendiri. Jadi kalau kejawen itu bukan semacam suatu kita mencarikan petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Zat kang merubah dat, kalau bahasa Jawanya itu, agar kita itu bisa dekat dengan Yang Maha Kuasa. Maka didasari kalau orang Jawa itu sering tirakat. Ya. Tirakat dari mbah-mbah atau dari leluhur-leluhur yang saya terima dari sejarah
eyang, dari sejarah bapak itu memang lakunya atau perjalanannya itu sering itu di tempat-tempat yang sakral atau yang sepi, seperti tempat-tempat tertentu seperti di sungai, di tempuran, di sendang, naik ke gunung. Itu yang pernah dilakukan eyang saya, dan saya istilahnya napak tilas. Apa tuh sebetulnya itu eyang-eyang saya itu yang pendekatan kepada yang Maha Kuasa, zat kang zat itu seperti apa, hasilnya seperti apa, karomahnya seperti apa itu yang dirasakan oleh jiwa kita itu seperti apa. Makanya kalau kita tidak mengetahui, kita melaksanakan, kita juga tidak tahu seperti apa orang-orang atau para leluhur atau para yang telah lalu itu melakukan tirakat-tirakat seperti itu, hasilnya di dalam kehidupan berkeluarga atau bermasyarakat itu seperti apa. Itu saya mulai dulu waktu saya kelas 5 SD. Saya ingat betul saya kena sakit tipes sampai rambut saya itu habis, sudah gundul. Saya melihat orang itu sudah tidak bisa nampak. Jadi yang saya dengar hanya suara aja. Apabila ada orang tua menjenguk, yang menjenguk atau teman menjenguk saja, saya tidak tahu wujudnya seperti apa. Hanya mendengar suaranya, suaranya. Dari situ awalnya saya sedikit demi sedikit, itu kejawen yang hubungannya kaitannya dengan waktu itu saya sakit itu tipes sekitar 3 bulan. Jadi sudah di rumah sakit kandang sapi, sudah mentok biaya. Akhirnya saya diobati di rumah sama orang tua sama yang saya. Kalau zaman yang saya cara mengobati kan bukan dokteran, istilahnya pakai yaitu supranatural untuk pendekatan, menunjuk pada Allah, pada zat yang Maha Kuasa agar diberi kesembuhan. Itu lewat apa? Kalau orang tua setiap bangun pagi itu saya dijilati lambungnya. Setiap bangun pagi pasti ayah saya itu menjilati lambungnya dengan memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar penyakitnya ketika sakit itu setiap pagi hari bangun subuh itu pasti dijilati. Terus di waktu tengah malam itu saya ingat betul kakek dan nenek saya itu, kakek yang kalau kakek dari keturunan bapak saya sudah meninggal, Mbah Karso Digromi sudah meninggal. Itu Mbah Wito Wirjo yang dari Dukuh, kampung Dukuh, Mojolaban juga, wilayah Mojolaban. Kan kakek saya juga dulu seorang supranatural, banyak istilahnya mengobati dengan cara-cara supranatural waktu zaman dulu lah. Itu seringnya itu mengambil dari daun singkong. Jadi apabila orang sakit itu, kakek saya menanam singkong di kebun itu, mencari daun yang cabangnya itu 5. Apabila ketemu daun singkong yang daunnya bercabang 5 itu, insya Allah akan segera mendapat pertolongan, akan segera mendapat kesembuhan. Apabila kalau dalam dia mencari itu sulit, itu istilahnya ya kebetulan aja kok istilahnya banyak gagalnya atau lama dalam mengidap surat. Oke, Mas Pariman, sebelum jawab panjenengan cerita, kejawen itu sebenarnya budaya Jawa ya, Mas? Iya. Bukan aliran kepercayaan. Itu kejawen itu kalau dikatakan kepercayaan agak sedikit berbeda. Kalau aliran kepercayaan itu keyakinan untuk mencari Tuhan, itu istilahnya juga datang murga, tapi sedikit beda. Kepercayaan, keyakinan beda. Kalau kejawen itu laku
Jadi Lakoni laku teh ya itu laku tirakat, laku prihatin. laku prihatin, laku melek, laku luwe. Kalau kejawen kan puasanya beda sama puasa yang di agama. Seperti yang saya pernah lakukan, saya pernah puasa itu waktu dalam kejawen dulu ya, mutih selama 7 hari, itu ngepel itu 1 hari pertama itu 7 kepel dikit-dikit, terus 6, 5, 4, 3, 1 sampai itu puasa ngepel itu pernah. Puasa 3 hari tidak makan berturut-turut pernah waktu kejawen saya yang pernah saya lakukan. Untuk melean sampai 3 hari 3 malam tidak tidur, istilahnya berbaring. Jadi tidurnya hanya duduk sampai 3 hari 3 malam. Itu di tempat tertentu. Ya hanya di mana saja bisa. Sambil berjalan bisa tengah malam. Tapi jangan sampai duduk berbaring gitu. Kejawen ya berarti hanya laku. Cara kita itu mencari ketenangan jati, mencari dari titik, mencari perasaan agar kita bisa menyatu kepada zat kamu boing dat, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Saya Ta'ala. teringat kemarin malam ketika saya wawancara Maksud juga pernah melakukan laku ungkum waktu itu sampai 40 hari 40 malam atau pokoknya cukup lama. Kemudian Pak Dalang Sumati ketika saya wawancara dengan beliau dalam penerus generasi Galmati itu ternyata seorang dalang juga melakukan seperti itu. Itu memang ada kaitan juga Pak ya, artinya profesi apa itu bisa ini untuk memperkuat batin tadi Pak. Iya betul. Memang kejawen itu kan hanya laku di tempatnya beda, tempat-tempat yang istilahnya serakah atau yang sering orang-orang terdahulu, istilahnya nampak tilas orang-orang terdahulu biasanya di tempuran. Karena beda, kita mandi atau bertempat mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa itu di tempat sepi, di tempat sungai yang istilahnya yang airnya itu hanya landai aja, tapi sama di tempat perasaannya lain. Saya pernah di tempat tuh rasanya tuh lebih nges, seperti suasananya lebih aura suasana batin lain sekali selama melakukan itu. Itu sebetulnya hanya suatu perlambang atau firasat. Sebetulnya tempur artinya dalam kehidupan manusia itu kalau sudah menginjak dewasa kita harus berani bertempur, berjuang. Nah bertempur atau berjuang, bertempur menghadapi suatu masalah kehidupan apapun, ada pahit manis, harus kita lalui, harus kita jalankan dengan teguh. Jadi memang kita hidup di dunia ini memang suatu perjuangan untuk bertempur, yaitu bertempur dan kaitan-kaitan positif untuk mencari rezeki. Kita harus berani untuk menghadapi segala kesulitan apapun, kita harus siap. Jadi untuk membentengi diri itu ya itu tadi, berarti rasanya itu sebagai semacam gemblengan atau penguatan batin. Kalau orang perasaannya istilahnya minderan, orang tidak mungkin istilahnya tahan bermeditasi atau kungkum di suatu tempuran itu pasti tidak kuat kalau batinnya itu dia lemah. Oke Pak Pariman, kembali kepada budaya kejawen tadi. Panjenengan berguru itu kepada Eyang Kakung atau kepada Bapak? Dengan Bapak? Ya kalau saya dulu sering dekat sama orang tua. Jadi maksudnya Bapak? Bapak saya, orang tua saya, Bapak saya, Bapak. Kalau Mbak Kakung sudah meninggal. Sampai tidak? Ya sudah meninggal. Saya dewasa itu Mbak Kakung sudah meninggal. Diturun kepada ya, Mbak Citro. Kemudian di samping itu kepada Mbak Niko sering minta suatu petua. Orang tua saya senang ngobrol sama orang tua, di luar desa, ada yang di Karanganyar, ada di Sragen. Saya selalu minta. Ketika panjenengan memulai ngelakoni tadi itu umur berapa Pak Pariman waktu itu? Seingat panjenengan. Seingat saya waktu SMA saya sering sudah sering tidur di tempat-tempat yang lain-lain, bukan di rumah. Itu atas petunjuk atau saran dari Bapak?
ya hanya ya itu Atau hati sampean keinginan punya hati. oh. Saya ingin mendekatkan diri lewat istilahnya jam bahasanya ini nelongso itu ya merendah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bila kehidupan saya itu kehidupan yang nyala, yaitu tujuan hidup kan satria wibowo, satria yang berwibawa itu harus punya kelebihan paling tidak ya, bagaimana saya dilebihkan ilmunya, bagaimana ya, dicukupkan atau dilebihkan hartanya, atau ada tiga paling tidak punya derajat atau kedudukan, itu tujuan hidup. Semua tergantung pada ya Yang Maha Kuasa. Ketika panjenengan melakukan laku prihatin tadi, awal-awal itu didampingi sama bapak. Misalnya bapak ini terus sampean ikut gitu. Enggak, kalau orang tua hanya memberikan Saran tadi. Misalkan jalannya gini. Waktu saya melakoni poso 3 hari 3 malam tidak makan itu, orang tua hanya memberikan saran agar dilambari godong kluweh sama kalung janur kuning. Nah, itu maknanya Itu saran dari bapak. dari bapak itu sebagai godong simbol itu aja. daun apa? Daun kluweh, daun nangka. Daun nangka yang ya, dan seperti nangka, bukan sama apa nangka. tadi Pak Parina? Daun kluweh sama kalung janur kuning. Itu memang syarat. Ya itu kalau pola kejawen ya makna bisa dikatakan syarat Ya, itu. tentu ada makna. Ada harapan Nah, dengan daun kluweh itu agar bisa terkabul tujuannya, bisa linuweh tegese punjul, jangan sampai istilahnya ada suatu kelebihan daripada orang sewajarnya lah yang tidak meminta. Atau janur kuning ada nur cahaya akan mendapat itu tadi cahaya. Memang ada makna itu. Makna tersembunyi daun di kue ya, dengan janur tadi kuning itu ada makna. Ada makna. Ya. Yang berikutnya Pak Pariman, ketika proses itu berapa lama Pak berproses, panjenengan berproses melakukan itu? Kalau dari tahunnya kurangan ya. Kalau sekitar umur 40 tahun saya masih melakukan itu dari mulai puasa dengan kelas dari berarti ya SMA, kelas SMA. Berarti cukup lama juga. Lama juga. Artinya SMA itu biasanya 20-an tahun, berarti sekitar 20-an tahun Pak. SMA iya. Kalau dihitung ya. Iya, dihitung sekitar ya antara SMA kita nikah sekitar umur 25 ya, 25 sampai umur kita kan sekarang 55, berarti 40 sekitar 20 tahun, sekitar 20 tahun saya sering istilahnya tirakat batin sampai pernah yang paling panjang kalau mengakoni puasa itu yaitu puasa Nabi Daud sekitar 1 tahun. Pernah sehari makan sehari tidak, sehari makan sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Itu yang melakukan puasa itu seperti itu. Namanya puasa Daud. Puasa Daud, Nabi Daud itu. Puasa Nabi Daud. Iya, puasa Nabi Daud seperti itu. Itu bagaimana detailnya tadi Pak? Melakukan puasa itu tidak makan selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Iya. Puasa Nabi Daud itu selama 1 tahun. Tapi selang-seling harinya. Iya, sehari makan sehari tidak, sehari makan sehari tidak. Dan panjenengan lolos. Alhamdulillah. Itu 1 tahun saya kurang sedikit istilahnya saya tutup dengan puasa terus menerus sampai 3 bulan. Saya berpuasa 3 bulan itu makannya atau bukanya itu makan tahu terik. Saya ingat betul makanya. Apakah itu saran harus makan itu? Tidak, cuman saya merasa nelongso pengen ya Tuhan yang Maha Kuasa yang baik itu akan memberikan petunjuk. Kan liku-liku kehidupan manusia kan lain-lain. Dalam suatu rumah tangga kan banyak sekali godaan-godaan, banyak sekali ujian-ujian hidup lah. Alhamdulillah. Selama proses itu Pak Pariman, tentu ada godaan. Artinya godaan secara fisik ya, mungkin hal nafsu atau apa itu, apakah harus pantangan Pak? Ya memang kalau
kejawen itu selalu kita itu setelah melakukan tirakat atau banyak itu jangan harus setelah 40 hari paling tidak itu jangan sampai tergoda oleh itu apapun tadi nafsu ya, termasuk amarah. amarah sama terus Karena itu mau dalam proses penggodokan. Iya, itu penggodokan batin untuk mempertebal keyakinan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu menyatu apa yang ada di pikiran dan hati kita itu zat kan tidak nampak, hanya merasakan bahwa ada dan akan memberikan bimbingan. Itu laku untuk puasa Pak. Iya. Pak Riman. Tadi ada berapa? Selain itu puasa ngepel itu apa Pak? Ya, ngepel ya, puasa mutih ngepel. Itu bagaimana Pak? Ya, itu tadi kalau orang-orang zaman kejawen itu biasanya itu mutih atau merawat makan, ada yang apa itu mutih, ngepel sama merawat. Iya. Itu Kalau bisa dijelaskan satu-satu Pak. Kalau mutih itu ya pas makannya hanya Nasi nasi putih dengan air putih, itu puasa. Itu mutih. dilakukan setiap hari. Iya, selama 7 hari berturut-turut. Oh, ada waktu tertentu 7 hari. 7 hari berturut. Ada yang 3 hari bisa ada. Maksudnya di dalam melakukan mutih itu seperti puasa, apakah nanti ada buka terus ada tutup gitu? Nah, itu dua versi. Ada yang kalau keyakinan Islam itu memang jam pagi subuh sampai terbenam matahari. Itu berarti tidak makan satu hari ya, penuh. tidak makan. Terus bukanya itu bukanya nasi putih lagi dengan air putih lagi. Selama 1 minggu. Iya, terus tadi buka puasa lagi, malamnya puasa lagi. Sampai 7 hari. Kalau ngerawat itu apa Pak? Ngerawat itu sejenis rawotan, itu kalau yang selain Bisul, ya selain nasi lah itu bukan bulan ya. Itu makannya hanya itu saja. Iya, makanya hanya itu saja. berapa lama Pak? Kalau saya tidak melakukan rawat. Apakah itu berat menurut sampean? Ya, karena kita juga kurang senang aja. Tidak, istilahnya bisa dikatakan tidak tertarik. Lebih tenang pada puasa-puasa yang itu tadi. Selain merawat Pak Pari, apalagi kungkum tadi. Kungkum itu bagaimana berdetailnya Pak? Kalau kungkum saya belum pernah. Tapi saya seringnya tidur di kali tempuran. Itu berarti bukan mencebur ke air kalau berarti panjang. Kalau kungkum mencebur ke air. Cuma kita tempatnya di tempat tempuran itu. Aja di tepi kali di bawah pohon begitu. Ya, karena saya tidak bisa renang makanya. Ya Pak Kentut itu pernah melakukan kungkum itu cukup lama. Kemudian Pak Mati dalam itu juga melakukan mutih, kemudian kalau merawat tidak mutih sama ngepel katanya, sama ngebleng. Ngebleng itu apa Pak? Ngebleng memang tidur atau di suatu ruangan tertentu selama dalam ruangan itu gelap. Bisa dikatakan gelap, iya kan, biasanya pintu terkunci, semua sinar. Jadi duduk semedi di situ. Ya, paling tidak kalau istilah sekarang bertiga pokoknya bermunajat minta petunjuk. Selama berapa hari kalau ngebleng itu Pak? Itu berat itu. Ngebleng ya biasanya ya sekitar ada yang 3 hari, ada yang 7 hari. Iya. Kalau saya ngeblengnya itu 3 itu hari. dilakukan setiap malam atau siang malam Pak kalau ngebleng? Kalau ngebleng selama 3 hari, proses 3 hari atau 7 siang hari malam? itu siang malam tidak makan. Memang sebelum sampai kalau sudah kerongkongan sudah kering. Jadi biasanya kalau sudah selesai itu minumnya kan air degan. Jadi tidak, kalau makan selain yang lunak-lunak gini istilahnya tidak kuat, gorokan kan sudah kering. Iya, karena sudah cukup lama. Panjenengan pernah melakukan ngebleng? Ngebleng pernah. Pernah ya? Pernah. Dan itu lolos? Alhamdulillah ya, sekitar 3 kali ngebleng istilahnya. Pernah di tempat mertua saya ingat ngebleng 3 hari, pernah di rumah ini pernah. Terus selain ngebleng mungkin ada lagi Pak Pariman yang mungkin perlu diketahui pemirsa
tentang budaya kejawen yang ngelakoni begitu banyak semacam ritual atau laku batin tadi. Ada lagi Pak? Istilahnya apa itu? Melekan, itu melekan, itu tadi. Melekan itu apa Melekan namanya istilahnya tidak tidur? Tidak tidur, melekan itu tidak tidur. Memang itu mengasah batin dengan rasa, mengasah rasa dan batin. Sampai kalau mereka 1 hari 1 malam itu istilah masih biasa saja, masih kuat. Tapi kalau sudah 3 hari 3 malam tidak boleh tidur berbaring, rasanya kalau itu siang malam tidak boleh tidur. Siang malam tidak boleh tidur berbaring. Selama berapa lama Pak kurun waktunya melakukan melekan itu? 3 hari 3 malam. Yang idealnya itu. Iya, 3 hari. Ada yang lebih dari itu mungkin. Saya belum. Tapi biasanya memang kekuatan fisik manusia kan paling banter tuh ya 3 hari 3 malam. Melekan tuh kan memang sesuatu yang sangat berat, apalagi siang malam tidak tidur. Panjenengan pernah ngalami juga Pak, melakukan itu? Iya, meskipun dengan tidak tidur, kita duduk itu istilahnya ya kadang-kadang tetap ada mata yang nggak kuat maksud, tapi niat kita nggak tidur. Artinya apa secara manusia, secara fisik manusia itu tentu juga merasa punya rasa ngantuk yang sangat berat. Berat, betul. Itu tetap ditahan, Pak? Tetap ditahan. Jangan sampai kita itu tidur berbaring, intinya gitu. Artinya kalau seandainya 3 hari 3 malam Pak ya, Pak Pariman. Seandainya baru 2 hari terus memang benar-benar sampai ketiduran itu penapi itu. Nah, itu namanya gagal itu. Gagal tujuan, gagal. Oh iya. Istilahnya des itu bisa atau des. Mungkin ada lagi Pak Pariman, istilah melekan apa lagi saya juga kurang tahu persis. Supaya lebih digali saya lebih dalam. Ya itu tadi puasa zikir yang sering kebanyakan orang-orang Jawa yaitu di pantai selatan, di Gunung Lawu, nah, itu kebanyakan kan di Girimane, di daerah mana ya, pokoknya tempat-tempat situs sejarah orang-orang terdahulu yang sakti lah dalam orang-orang yang berhasil. Kebanyakan kan orang-orang yang berhasil kalau kita baca di ilmu sejarah kan ada di sering tirakat di gunung-gunung. Ya karena itu terkait dengan kalau kita tarik lagi kepada budaya Jawa itu kan dilakukan oleh raja-raja mulai dari Brawijaya dengan Jayabaya dan seterusnya. Kemarin Mas Ketut bilang begitu, itu memang dilakukan oleh notabene beliau-beliau kan suku Jawa dan itu dilakukan dengan sehingga menjadi semacam kesaktian dari orang itu. Begitu. Ya. Kalau berbicara tentang kesaktian atau kelebihan itu istilahnya memang hak yang Maha Kuasa akan diberikan anugerah karunia itu kepada si A, si B, si C itu tidak bisa kan harus melewati proses itu lagi, laku topok, laku melekan, karena setahu saya itu ada tingkatan kesaktian itu ada tingkatan tentu terkait dengan melakoni tadi itu. Kalau istilah semedi itu apa Pak? Semedi mengolah rasa dan batin untuk, kalau yang sempurna memang istilahnya tidak boleh tidur karena semedi hanya bahasanya itu semacam tertapa untuk tidak bergerak secara fisiknya, tidak bergerak, tidak makan dan tidak minum, jadi hanya diam, memang hanya diam, berdekat terus. Itu juga berat ya Pak Pariman melakukan semedi berat. Lebih fisiknya itu kalau saya untuk itu tidak kuat terus terang di boyong tidak kuat. Jadi secara fisiknya, secara fisik manusia tidak. Kalau kita baca orang-orang terdahulu, banyak orang yang bersama itu sampai berhari-hari kuat karena setiap manusia punya kekuatan sendiri ya. Nah kembali kepada ini Pak tentang semedi tadi sudah. Kalau yoga itu apakah ada kaitan dengan kebudayaan kejawen itu Pak? Yoga itu biasanya orang India yang melakukan. Bukan ya, cuman beda-beda dikit istilahnya aja ya. Yang semua itu kan kaitannya untuk itu menyatukan antara pikiran dan batin.
Ketika panjenengan sebagai pelaku ini pelaku budaya kejawen itu pernah melakukan proses panjang itu. Pengalaman panjenengan Pak, ketika melakukan proses itu tentu banyak tantangan, banyak godaan, dan pokoknya apakah ketika melakukan puasa apa tadi itu dengan ngepel, dengan ngebleng, dengan ngerawat, mutih itu ketika panjenengan melakukan proses dalam pertengahan atau akhir atau awal itu ada semacam apa ya dalam tanda kutip pangsit Pak? Ya, Petunjuk iya, itu iya. apa? Semacam itu Pak. Yaitu biasanya dalam suatu proses kita itu mendekatkan diri yang betul-betul menyatukan pikiran dan jiwa. Itu kalau target kita misalkan 40 hari atau target kita itu 100 hari, pasti di hari-hari terakhir itu sekitar jam 2 sampai jam 3 itu dalam kita berdoa itu setengah tidur dan setengah tidak, namanya dalam proses itu layap alam ing aluyup, setengah tidur setengah tidak tidur. Semacam halunisasi. Ada semacam firasat atau setengah mimpi bisa. Ya, ya. Jadi Antara mimpi sadar dan tidak antara itu sadar tidak masuk. masuk. Biasanya itu mimpi semakin Itu berupa katakan, pesan atau berupa barang atau apa Pak Pari menurut pengalaman panjenengan? saya itu biasanya itu suatu semacam pisang atau pisang suatu dulu, nah itu ada